Ya, apa kabar semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu? Luar biasa. Walaupun kadang saat kita datang ke ibadah kita berkata luar biasa, kita jadikan itu bentuk iman. Amin. Karena apapun yang kita hadapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hanya sejauh doa, dia gak jauh dari kita. Amin saudara. Biar hari ini saat kita datang di tempat ini yang kita cari Tuhan Yesus. Bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan jalan keluar. Kita cari sumbernya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang kita mau bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Bukan karena hari ini sesuai dengan keinginan kami, dengan rencana kami. Tapi kami bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini ada dalam rencana-Mu. Kami bersyukur kalau semua dalam rencana-Mu berarti semuanya akan berujung pada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, biar pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau, bertemu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Dan biar saat nanti kami pulang, tiada satu pun Tuhan dari kami Tuhan yang berputus asa. Tiada satu pun dari kami Tuhan yang mau menyerah lagi. Karena kami telah bertemu Sang Juru Selamat, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dan biarlah di tempat ini saat ini, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara saya undang kita boleh bersyukur. Ucapkan syukur-Mu. Walaupun segala sesuatu belum terjadi yang Kau inginkan. Ucapan syukur. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang mulia Yesus. Oh Tuhan, tak pernah berubah kasih setia-Mu dari selamanya sampai selamanya. Selalu baru setiap pagi kasih karunia-Mu Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan-Mu. Sorakan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan glory. Katakan hosana. Katakan amin. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan Engkau di tempat ini. Kau yang bertata dalam pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dengan segenap hati katakan syukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu
dalam hidupku. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Sambil ingat kebaikan Tuhan, katakan. Banyak yang kau perbuat. Tunjuk dirimu sambil katakan di dalam hidup. Rancangan indah. Yes Lord. Terjadi Bapa yang mengerti, ya Yesus, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Hatiku takkan gentar. Tanganmu menopangku Tuhan. Tak ada, katakan dengan iman. Walau lembah kelam belum kau lewati, tapi Tuhan setia. Amin. Haleluya. Hatiku takkan gersang karena Kau bersamaku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak
Jemaat saja katakan. Mari angkat tanganmu kepada Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang Kau beri, untuk semua yang akan Kau berikan. Lebih memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara tahu Tuhan Yesus, kerajaan Allah selalu siap bergerak, selalu siap bergerak untuk menolongmu, untuk menyembuhkanmu, untuk berperang bagimu. Tetapi tergantung dari kita. Kita mau sepakat gak dengan surga? Betul saudara? Saat ini kita mau sepakat dengan surga. Kita mau katakan dengan iman, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh saya dengar kamu ibu katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Oh, Allah bangkit bersorak. Semua sama-sama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, yes, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dengan iman katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, yes. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, amin. Oh, 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 oh. Dengan iman katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan hari ini Tuhan, Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yes. Musuh dikalahkan, Serahkan musuhmu. Yes. Selamatkanlah umatmu. Haleluya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. amin. Haleluya. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. musuh dikalahkan, Serahkanlah musuhmu. selamatkan umatmu. Selamatkanlah umatmu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes. Mari sambil gerakan badanmu, katakan,
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Haleluya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit bersorak. Katakan semua. Hey. Allah bangkit Bernyanyilah. bernyanyilah. Yes. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa di sini percaya kita umat pemenang? Bahkan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan yang percaya. Saya suka bilang sama teman-teman saya pemuji gitu. Kalau kita nyanyi pujian, kita umat pemenang. Janganlah kita nyanyikan pujian kemenangan bagaikan orang yang kalah, saudara. Allah dahsyat di karena kita percaya Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tempat ini tempat kudusnya Tuhan tuh. Benar? Amin. Haleluya. Dan Tuhan pasti lakukan sesuatu hari ini. Bukan besok, bukan nanti. Amin saudara. Kita perlu aminkan. Dan kita mau nyanyikan dengan penuh kemenangan. Allah bangkit. Bersorak. Sama-sama katakan. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Amin. Apapun musuhmu. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat Amin. Sekali lagi katakan. Allah bangkit bersorak. Katakan. Hey, Allah bangkit Bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan. Allah bangkit bersoraklah. Katakan. Hey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan wuh. Katakan dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Amin. Puji Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu hati kami dipenuhi firman-Mu Tuhan. Karena memang Tuhan, sudah sepantasnya, sudah seharusnya hati kami dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memuaskan kami Tuhan. Bagaikan rusa yang haus Tuhan, kami rindu akan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Amin. Mari sama-sama serukan namanya Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama serukan nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Jemaat saja dari hatimu dengan mulutmu katakan Yesus. Karena Dia ada di tempat ini dengan hadiratnya. Amin. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagi. Tanpa musik sekali lagi jemaat serukan namanya Yesus. Amin. Engkau mendengar Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus.
Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Haleluya. Oh, Kau segalanya, tiada yang lain, tiada apapun, tiada siapapun yang sanggup, yang sebanding dengan Engkau, Yesus. Pagi hari ini kami berkatakan, hanya Kau segalanya bagi kami. Sumber kekuatan, kota benteng yang teguh, menara perlindungan. Dengan sayap-Mu Kau bawa kami terbang tinggi. Setiap wanita Tuhan siang hari ini ada dalam tangan-Mu, di hati-Mu, di mata-Mu, di rencana-Mu. Kau bawa kami Tuhan. Haleluya. Shikira bara 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 gara ya la 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 bara. Kira bora la 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 gara ya la 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 la. Kira bora la gara ya la 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 la. Kira bora la 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 la. Kira bora la 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 la. Terpujilah Engkau. Hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang kecewa, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Shikira baragara ya lana namase. Amin Tuhan, amin Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan mengetuk di depan pintu hatimu. Jangan ada yang keraskan hati, biarkan Dia masuk dan menjamah hidupmu. Haleluya Yesus. Shikira baragara ya lalawas. Karabora namase. Kirabora la 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 bara 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 bara. Kirabora la 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 la. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami. Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Kami sebagai wanita-Mu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau jadikan kami wanita yang berfungsi sebagai penolong, sebagai ibu di dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan. Apapun persoalan daripada wanita-Mu Tuhan, ketenangan jiwa datangnya daripada-Mu. Kelegaan hati pun datangnya daripada-Mu. Untuk itu biarlah setiap kami wanita-Mu dalam permasalahan tetap berseru Yesus, Yesus Engkaulah kekuatan Amen. kami. Maka Tuhan, Engkau yang menjadi perisai kami dan Engkau yang bertindak di dalam setiap permasalahan kami, supaya kami belajar untuk berserah kepada Engkau. Terima kasih, di dalam kelemahan kami disitulah kekuatan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap wanita-Mu yang bermasalah di dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka menjadi tawar Tuhan, tetapi Tuhan mujizat di kana masih terjadi. Air yang tawar Engkau ubah menjadi anggur yang manis. Ada Tuhan pengampunan satu sama lain. Ada penundukan diri dan kerendahan hati di dalam-Mu. Supaya Tuhan karakter Kristus ada di dalam setiap rumah tangga kami. Baik itu kepada anak-anak kami, kepada suami kami dan kami sendiri sebagai wanita-Mu. Terima kasih supaya kami boleh berdampak bagi sekeliling kami. Baiklah wanita menjadi
Tuhan teladan bagi wanita muda lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati anak-anak kami, memberkati suami kami. Bahkan Tuhan jodoh bagi anak-anak kami, orang yang takut akan Engkau. Bahkan kerinduan setiap anak-anak kami yang sudah berumah tangga, memiliki keturunan ilahi, Engkau memberkati buah kandungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Tuhan Kau membuka tingkap-tingkap langit bagi setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, bangsa ini ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan berkat turun atas setiap bangsa kami dari pulau ke pulau Tuhan. Kau memberkati darat, laut dan udara. Kami mengucap syukur Tuhan di tahun 2024 ada pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami. Bahkan setiap aparat boleh berfungsi dengan baik. Dan pemerintahan yang Kau pilih menjadi pemerintahan yang takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami Engkau penuhi dengan firman-Mu Tuhan melalui Ibu Charlotte Tuhan. Biarlah firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kau tutup bungkus Ibu Charlotte dengan kuat kuasa darah-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan datangnya daripada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Menjadi seorang murid mendengar dengan baik-baik. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh melakukannya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Benar ya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Apa yang kami nyanyikan, biarlah itu keluar sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Kami cukup karena Engkau segalanya bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang akan berlimpah-limpah turun ke atas kami. Membuat kami memiliki hati yang berlimpah, hidup yang berlimpah. Kami sanggup memberi karena Tuhan sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami semua katakan amin. Silakan duduk. Saudara, bulan lalu saya membawakan sebuah tema, ya, tokoh-tokoh wanita. Dan hari ini saya akan memberikan judul yaitu janda miskin. Dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Minggu ini kita membahas kemarin tentang giving. Hari ini janda 2 peser, besok mengapa pelit, ya. Jadi tetap konteksnya soal memberi. Lukas pasal 21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, kalau baca ayat ini, apa yang saudara langsung dapat? Kalau gitu kasih aja, ya, sedikit juga Tuhan udah seneng, ya. Jadi nggak usah gede-gede, kan ini dunia Tuhan yang punya.
punya. Ya, Tuhan kan gak butuh duit saya. Ya, jadi cukup kasih aja 2 peser. Saudara, kadang-kadang kita suka berdoa persembahan, Tuhan terimalah persembahan kami yang sedikit sekali. Ya, kalau bisa sedikit-dikitnya. Toh Tuhan punya banyak. Ngapain ngasih Tuhan? Gereja ini udah cukup. Ngapain ngasih banyak-banyak? Ya, banyak orang kayanya katanya. Ya, jadi saya ngasih sedikit aja. Saudara, firman ini bukan bicara soal jumlah. Tapi bicara soal hati. Jadi saudara gak usah minder juga kalau cuman punya sedikit. Kalau cuman punya sedikit juga, asal saudara berikan seluruh hati saudara. Nah, gak usah minder. Ya, itu janda punya 2 peser seduit. Saya waktu memikirkan ayat ini, kok Tuhan tahu ya, dia ngasihnya cuma 2 peser. Saudara, rupanya 2 peser itu 1 keping. Jadi kedengeran bunyinya waktu masuk peti. Kling. Yang lain kring 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 gitu kan. Kan ngasihnya kan banyak koinnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat si janda ini. Saudara, namanya juga janda, ya. Janda itu, saudara, kondisi janda berarti dia bergantung kepada orang lain. Alkitab banyak bicara tentang janda, ya. Dan kalau sudah jadi janda, karena zaman dulu, saudara, laki-laki lah yang bekerja. Jadi ini baru abad 20, abad 21, saudara, wanita bekerja. Jadi wanita itu biasa membesarkan anak, dia ada di rumah, ya, urusan domestik. Jadi dia janda, miskin pula. Kita nggak tahu sejarahnya. Suaminya meninggal, apa dia tinggal suami, apa bagaimana. Dulunya emang udah miskin, jadi tambah miskin. Pokoknya kondisinya janda miskin. Jadi dia bergantung sekali kepada orang lain. Tapi apa yang dilakukan janda miskin ini? Janda miskin ini justru dia memberi. Saudara, kalau orang miskin mestinya kan begini ya, minta. Betul nggak? Namanya saya orang miskin, tolong. Saya udah 3 hari gak makan hamburger ya. Tolong ya. Orang tuh banyak sekali orang menganggap dirinya miskin. Tapi dia gak anggap dirinya miskin. Makanya dia memberi. Jadi walaupun dia ada label miskin, dia tidak menganggap dirinya miskin. Jadi saudara, kenapa waktu dia memberi, tindakan memberi ini dengan kondisinya yang sebetulnya kekurangan. Kurang. Ya, kurang karena mungkin saudara dia cuman punya 2 peser, 2 pesernya kan Tuhan bilang seluruh nafkahnya. Itu yang dia punya. 1 koin terakhir mungkin yang dia punya. Jadi kita sebut janda ini nekat. Oh no, dia tahu dia mempersembahkan, dia masih punya tenaga, habis ini dia masih bisa kerja, habis ini dia masih bisa melakukan sesuatu. Jadi memberi itu bukan tergantung ada atau tidak, atau miskin atau tidak. Saudara bisa memberi dalam bentuk tenaga saudara. Saudara bisa memberi waktu saudara. Saudara bisa memberi hidup saudara. Saudara bisa memberi hati saudara. Maka ketika orang miskin, dia merasa dia gak punya apa-apa. Jadi kalau orang datang minta tolong, dia mah cuma merasa diganggu, direpotin. Ya, saudara, sebetulnya hidup kita sendiri itu pemberian. Bukankah kita bisa memberi? Saudara, apa bedanya si orang kaya dan janda miskin? Saya coba memberikan satu perbandingan. Ya, orang kaya dia memberi dalam jumlah yang besar. Ya, jadi Tuhan tuh 1 hari ada di depan bait Allah. Dia memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Saudara, hati-hati ya. Waktu saudara kasih persembahan juga Tuhan ngeliat loh. Jadi makanya saudara kalau kasih persembahan nominal yang terbesar di dalam dompet saudara. Kan dompet kita mah dari nominal besar ada kecil ya. Jadi jangan yang paling kecil. Ya. Paham saudara? Paham? Ya. Ambil nominal paling besar. Ambil yang paling bagus.
dan ambil yang saudara punya. Yang terbaik yang saudara bisa berikan. Ya, jangan cari, aduh saya nggak ada duit kecil nih, ya. Mana nih duit kecilnya? Aduh, kenapa ya? Tadi nggak nukerin tuh pecahan, ya, supaya ada pecahannya, ya. Jadi saudara berikan. Saya ingat ada satu pendeta yang mengatakan begini, kalau saudara memberikan itu sampai saudara nyet. Tahu nggak nyet di hati? Nyet tuh begini nih, ngasih enggak ya? Ngasih enggak ya? Kasih dah. Bukan terpaksa, sampai ada rasa seperti nyet, sakit saudara. Baru itu namanya korban syukur. Saudara mesti ada pengorbanan. Saudara kalau memberi dari yang saudara, ya ini mah ecek-ecek. Saudara kasih ke gereja, sama saudara kasih tip ke supir. Wow, ke supir aja saudara ngasih tipnya segitu, lalu persembahan sama saudara. Saudara sedang menghina siapa? Saudara, saya tidak mau menyinggung, tetapi saudara waktu saya baca firman ini, saya pun tertegur. Saya bisa rela ngasih orang besar supaya orang itu nganggep, waduh Bu Charlotte murah hati sekali. Tapi saya memberi hanya untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, dan untuk dikenal orang. Jadi bukan lagi memberi dengan tulus. Saya nggak tahu bagaimana sikap janda ini waktu dia memasukkan 2 peser. Saya coba membayangkan kalau saya jadi janda miskin. Di depan saya itu orang kaya ngasihnya ding 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 ding, masuk nggak habis-habis. Saya cuma tinggal 1 koin. Tapi saya masuk dan saya cuma bilang, Tuhan, ini seluruh hatiku yang aku masukin. Bukan koin, hatiku yang aku masukin seluruhnya. Jadi saudara, kalau orang kaya dia memberi dari kelimpahannya. Janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Sehingga kalau dia memberi dari kelimpahannya sebetulnya hitungnya percentage. Saudara punya 10 M. Lalu saudara kasih 1 M. Berarti itu berapa? 10%. Ya, janda miskin ini ngasihnya 100%. Saudara tahu Colgate kita kalau pasta gigi, ya. Jadi Colgate ini saudara, dia sudah memberi 90% dan dia hidup 10% dari kelimpahannya. 10% itu dengan berlimpah. Bisa gitu ya orang langsung ngasih 90%. Oh, saya cuma pikir gini caranya saudara. Ya. Saudara punya uang 1 juta, kalau 10% berarti saudara ngasih 100.000. Gaji saudara naik dong 1,2. 1,2 saudara ngasih 200. Tadinya saudara sisanya 900, sekarang sisanya jadi 1 juta. Tapi saudara udah naik 100 kali lipat, betul? Tadinya 100.000 jadi 200.000. Nggak lama lagi saudara kerja gaji saudara 1,5 juta. Dan saudara memberikan 300.000. Bayangin dari 100, 200, 300. Sekarang saudara masih bisa hidup 1,2. Betul? Ini hitung-hitungan matematika. Saudara, jadi apa? Hidup kita itu mestinya deret hitung. Deret hitung mah jangan begitu naik gaji kita 1,5 dari 1 juta. Langsung ganti handphone. Ya, langsung sekarang makannya nggak mau di warteg. Ya, naik. Ya, kan gajinya ikut naik. Jadi saudara nggak pernah habis-habis, selalu rasanya kurang. Jadi hidup kita deret hitung, tapi pemberian kita deret ukur. Nah, saudara ini dulu pelajaran di SMP, ya. SMP ingat nggak deret hitung sama deret ukur? Jadi kalau deret hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau deret ukur tergantung, jadi bisa pangkat 2. Misalnya dari 2 ke 4, 4 pangkat 2 jadi berapa? Itu namanya deret ukur. Jadi saudara, kembali lagi. Biasanya karena kita selfish, jadi kita selalu melihatnya diri kita. Masa sih gue hidup gak boleh kayak gini? Ini hidup gue loh. Teman saya satu hari dia bilang gini,
waktu suaminya membeli ganti mobil lah, beli lagi mobil. Dia cuma bilang gini, wajar lah dia yang cari duit. Dia yang cari duit. Jadi kalau dia beli mobil lagi, ganti mobil dan sebagainya, wajar dia yang cari duit. Dia tahu gak ya duit itu dikasih sama siapa. Dan dia mesti bertanggung jawab kepada siapa. Saudara, ini saya bukan lagi nyindir yang ganti mobil, enggak apa-apa banget saudara. Ya, mobil saudara udah jelek mau ganti, ini kebetulan saudara butuh, enggak apa-apa. Tuhan memberi kok. Nikmati, pakai itu. Tapi saudara, hati saudara enggak boleh diikat dengan itu. Ya, ini masalah hati, bukan masalah duit. Ya, kita bicara uang itu cuman alat saudara. Ya, nah, jadi saudara, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Karena yang Tuhan lihat bukan amount. Tapi yang Tuhan lihat hati. Yang Tuhan lihat percentage. 100%. Si orang kaya ini dapat memberi seluruh miliknya padahal. Karena dia kan punya. Dia memiliki sumber. Tapi si miskin ini, janda miskin ini. Walaupun dia hanya memberikan. Ini maksud saya di sini kaya dan miskin. Apa yang disebut dengan kaya? Kalau dia bisa memberi seluruh karena dia punya sumber. Sedangkan orang miskin itu enggak mampu memberikan semuanya karena dia takut kekurangan. Ya, saudara kira-kira paham? Jadi miskin sama kaya definisinya bukan soal berapa dia punya. Tapi berapa yang dia bisa berikan. Jadi definisinya kayak gitu. Jadi kalau dia bisa memberi seluruh itu artinya orang kaya. Kenapa? Karena dia percaya dia punya sumber. Ya. Saya bukan maksudnya habis ini saudara memberikan persembahan seluruh harta saudara. Kemudian saudara pikir habis itu selesai. Bukan ya. Jadi ini kembali konteksnya soal hati. Ya. Jadi orang miskin adalah yang tidak mampu memberi. Ya, dia hanya memberikan sedikit karena dia takut kekurangan. Saudara, ini ada satu buku. Sebetulnya ini buku anak saya, saudara. Waktu mereka masih kecil, saya beliin satu buku judulnya Aiko di Tokyo. Nggak tahu dulu pernah nggak baca buku ini ya. Jadi Aiko ini satu hari dia berlari ke ibunya, nangis ya, dia pergi main. Soalnya dia dibully sama temennya. Aiko miskin. Jadi dia tanya sama mamanya, miskin itu apa ma? Ya, jadi miskin itu apa? Benar nggak kita miskin? Mamanya bilang gini, no, kita nggak miskin. Dia bilang, miskin tuh artinya nggak punya sesuatu apapun untuk diberikan. Ingat, definisinya tuh itu. Kalau miskin, berarti nggak punya apa-apa untuk diberikan. Kita tuh nggak miskin, ya. Jadi mamanya bilang, tapi kan kita membutuhkan semua ini. Jadi apa yang bisa kita kasih? Lalu mamanya bilang, ingat gak perempuan pedagang keliling kemarin minggu lalu? Kita kasih loh sebagian makanan kita. Karena dia gak ada tempat nginap di kota. Dia kembali lagi ke sini, kita kasih dia nginap. Kita ngasih dia tempat tidur. Mamanya tuh kasih tahu bahwa yang namanya memberi itu belum tentu barang. Belum tentu sesuatu uang. Tapi memberikan pelayanan, memberikan tempat, space. Itu juga memberi. Lalu si Aiko dia cari apa-apa yang dia bisa kasih. Dia bongkar barangnya, dia punya tas, dia punya alat tulis, dia punya segala sesuatu yang miliki. Dia langsung bilang, ma nih aku ada yang bisa aku berikan. Sejak itu dia dapat terus memberi kepada orang lain saat ia mau berkorban bagi orang lain. Jadi saudara, definisi memberi yaitu hati saudara yang saudara berikan dulu. Kalau hati saudara nggak berikan, bagaimana dompet saudara mengikuti? Tapi saudara dompet saudara bisa kasih, tapi hati saudara bisa nggak kasih. Jadi saudara mesti hati dulu. Begitu saudara dapetin hatinya, maka seluruh ikut dompetnya semua. Ya, jadi kata istri-istri nih, ya definisi suami, semua uang adalah milik istri. SUAMI. Ya katanya definisinya begitu ya. Untung di sini suaminya nggak banyak ya. Hati-hati ya. Memang betul milik kita kan, bukan milik sendiri.
Jadi mengapa janda miskin itu bisa memberi dari kekurangannya? Karena dia memberi karena dia sudah menerima. Karena dia sudah menerima. Dia tuh melihat bahwa semua yang dia punya itu hasil pemberian dari Tuhan. Jadi dia menerima. Saudara, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oleh karena itu, saudara tahu Robin Hood? Robin Hood tuh dia mencuri dari orang miskin untuk memberi kepada mencuri dari orang kaya untuk memberi kepada orang miskin. Jadi saudara nggak boleh memberi dari utang sama orang, kemudian saudara mengutangi orang. Saudara, kenapa pinjol? Itu luar biasa kemarin ini. Dan ternyata hasil survei sebagian besar adalah guru yang terlibat. Saudara, saya sedih sekali. Tapi karena saya ada 30 tahun lebih di dunia pendidikan, saya tahu guru itu hidup memang pas-pasan. Orang kalau mau kaya jangan jadi guru, jadi pengusaha. Sekarang kalau dia jadi guru, dia kena pinjol. Dan saya punya guru-guru yang terlibat kena pinjol ini. Pinjol itu luar biasa. Cuman minjemnya 5 juta, gulung jadi 60 juta. Wah, saya nangis bersama-sama. Cuman kan dasarnya cuman dari gini. Kesian kakak ipar saya, Bu. Ya, ini masalahnya adik saya, Bu. Dia mau lulus, dia mau kuliah gak ada uang. Sebetulnya untuk orang lain. Dan saya cuman bilang, kalau untuk orang lain tidak boleh minjam. Berikan yang ada padamu. Engkau harus menjual laptopmu, juallah untuk adikmu kuliah. Engkau harus menjual emasmu, juallah untuk adikmu kuliah. Jadi jangan pinjam lalu untuk meminjamkan. Apalagi prinsip meminjamkan, kita itu jangan harap kembali. Kalau enggak jadi rusak hubungan kita. Saya punya prinsip, saya dan suami saudara ya, kalau ada orang datang minjam. Yang pertama buat kami, kalau soal kesehatan. Artinya kalau digunakan karena sakit, tentu saja ketika sakit kita berharap dia sembuh, berharap dia selamat. Yang kedua untuk pendidikan. Karena dengan pendidikan berharap orang ini sekolah yang baik, lalu kemudian satu hari dia mandiri. Tapi kami tidak akan pinjamkan untuk usaha. Karena kami bukan badan usaha dan kami ini bukan bank. Jadi kalau mau usaha pinjam aja ke bank, ya. Jadi jangan ke kami. Karena apa? Prinsip kami mungkin satu hari orang itu tidak akan mengembalikan. Jadi kalau dia nggak mengembalikan, kita nggak usah sakit hati karena kita udah siap hilang. Jadi berikan dari yang memang lebihnya. Jadi kalau cuma bisa segini-segini, nggak bisa. Saudara, saya pernah punya teman saudara yang dia pinjam. Waktu itu saya mengelola sekolah di awal-awal saudara. Jadi ada uang pangkal anak-anak lalu dia bilang boleh nggak saya pinjam 40 juta. Waktu itu 20 tahun yang lalu lebih kali saudara. Wah, uang itu besar dan saya bilang oke, saya punya 40 juta tapi itu untuk saya renov sekolah. Untuk saya pakai biasa kalau akhir tahun saya pasti akan percantik sekolah untuk tahun ajaran baru anak-anak masuk. Lalu kemudian dia bilang iya saya janji 2 minggu kembali. Setelah 2 minggu gak ada kabar. Sebulan gak ada kabar. Saya telepon. Saya bilang tolong ya. Saya bilang soalnya itu saya mau pakai buat renov sekolah ya. Lu perlunya berapa? Perlunya berapa? Kenapa jadi kebalik Tuhan? Kan dia ngutang. Kok jadi saya perlunya berapa? Ya kan lu gak perlu semuanya dulu. Kan lu pasti maksudnya beresin ini dulu, beresin itu dulu. Ya berapa? Jadilah dia nyicil saudara. Ya saya emang gak bisa bohong. Ya butuhnya 5 juta. 5 juta dikirim. Lalu kemudian seminggu lagi saya mesti telepon lagi. Karena kan udah ada tagihan lagi dari toko bangunan. Iya kan?
Saya bilang, ya lu perlunya berapa lagi? Tuhan, saya setiap kali mau nelpon, saya jadi gini, Tuhan tolong, aduh ini nih rasanya ya, mau minjem kayak begini. Jadi perasaannya seperti mau minjem kan, kayak mau minjem, ya ampun Tuhan. Aduh, saya ingat sih lunas-lunas, tapi dicicil dan tiap kali mesti nelepon minta. Aduh saudara, sejak itu saya tahu kalau saya minjemin yang artinya itu worth kalau ternyata dia udah mau mati, kita kasih deh ya, udah 40 juta, nggak balik juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, nanti kita cari lagi yang lain. Tapi kalau nggak sanggup ya Tuhan tolong engkau sanggup menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati Tuhan. Oh Tuhan, biarlah itu menjadi bagianmu bukan bagianku. Kita juga nggak jadi sok juru selamat. Ya, kita nggak jadi sok juru selamat saudara. Nggak boleh kita nggak bantuin orang, habis itu kita hancurin hidup kita. Atau ini uang misalnya yang sampai anak kita nggak bisa bayar uang sekolah. Di tempat saya saudara, banyak sekali ketika orang tua, saya mesti ngomong banyak sekali ya. Karena ada kurang lebih 20-30 orang tua yang sulit sekali membayar uang sekolah. Macam-macam. Ketika saya tanya ada yang gini, ya kan saya mau bantu, ini kan usaha daripada adik saya tuh tokonya begini-gini. Saya bilang, Bu, ibu jangan membantu kalau buat urusan hidup ibu sendiri ibu gak mampu. Ibu harus berani berkata kepada adik ibu, maaf saya gak bisa, saya cuma bisa segini. Ya, sekarang adik ibu gak bisa bayar, ibu gak bayar uang sekolah setahun. Jadi sekarang kan ibu jadi bagaimana nyusahin orang lagi. Betul gak sih? Ibu maksudnya mau membantu tapi ibu nyusahin orang, bagaimana? Iya kan? Wah saudara, urusan yang begitu jadi banyak sekali. Ayo mari saudara, ini kita mau belajar dari si Aiko. Sangat simple. Artinya apa? Saya kaya karena masih ada yang bisa saya berikan. Itu definisi kaya dan miskin. Saudara, kalau sampai saudara tidak bisa memberi apa-apa saudara, betapa miskinnya saudara. Jadi bukan soal urusan seberapa yang saya punya. Nah, jadi semua yang kita miliki itu pemberian daripada Tuhan. Kalau pemberian Tuhan itu milik Tuhan. Makanya saudara, sebetulnya konsep perpuluhan kita melihat ada perjanjian lama. Tapi perjanjian baru saudara, seluruh yang ada pada saudara itu anugerah dari Tuhan. Sebetulnya gini, ya kalau begitu sebetulnya boleh dong yang gak ngasih. Ya kan artinya kan 100% punya Tuhan, Tuhan kasih saya. Saya cuma nanya begini, kalau 10% aja saudara gak bisa ngasih, bagaimana saudara mau ngasih 20? Bagaimana saudara mau ngasih 30? Bagaimana seperti Colgate yang dia memberi 90% dari yang dia punya. Ini rasanya gak masuk akal, tapi dia hidup dari 10%-nya dengan kelimpahan, berarti luar biasa itu. Dan kita tahu filantropi di Amerika saudara, Warren Buffett juga luar biasa. Dia punya hartanya, dia bisa kirim ke Afrika begitu ya, walaupun kita nggak ngerti motifnya, tetapi paling tidak tindakannya radikal dan itu dicatat oleh dunia. Jadi semua yang kita miliki bukan untuk disimpan atau ditimbun, dan semua yang kita miliki itu dipercayakan oleh Tuhan untuk dikelola. Makanya prinsip stewardship. Semua waktu, tenaga, kepintaran, uang, semua saudara stewardship. Termasuk kecantikan saudara. Saudara tuh dikasih cantik bukannya gak ada tujuan. Ada tujuan. Supaya enak dilihat orang. Ya kan? Nah, jadi dikasih cantik, jangan jual kecantikan itu saudara. Bagaimana kecantikan itu saudara menolong orang lain. Saudara kita ini kan kalau ngelihat orang cantik demen ya. Ini saya lagi ngeliatin pada cantik-cantik semua ya. Yang saya kagumin saudara. Tapi kecantikan asal tahu aja itu dari mata. Dari mana? Dari mata. Mata saudara. Coba lihat orang cantik tapi matanya gini nih. Sayu. Jelek kan? Ya enggak? Ya.
Mata saudara itu jendela jiwa. Ya, tanda sukacita, tanda bersyukur. Ya. Nah, jadi balik lagi semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Jadi mengapa janda miskin ini bisa memberi dari kekurangannya? Karena dia menerima diri. Dia tahu dirinya kondisi miskin gak apa-apa. Dia berdamai. Makanya dia ngasih 1 koin juga enggak apa-apa. Enggak malu, enggak minder. Sehingga dia merasakan cukup atas penyertaan dan penggembalaan Tuhan. Cukup itu awal daripada saudara merasa puas. Saudara, kalau saudara gak merasa puas, saudara pasti akan rasanya kurang terus, betul gak? Saudara udah cantik ya, tapi tetap rasanya kurang kan? Hidung kurang mancung, bibir kurang tipis, ini kurang lancip ya. Jadi operasi, dagu kurang maju ya. Apalagi ya biasa ya kalau facelift ya, berarti ini kurang kenceng ya kan, kurang kan mesti dari kurang dong. Kurang kenceng, kurang belok, kurang mancung, kurang apalagi pokoknya kurang. Makanya saudara utak-atik deh tuh semua. Ya, aduh saya juga nggak tahu dah siapa di sini yang operasi saudara ya, mohon maaf ya. Tapi bukan lagi menyinggung saudara. Tapi artinya saudara tidak pernah puas. Kenapa? Saudara, ternyata yang operasi ini juga tetap operasi lagi. Betul enggak? Mata udah di ini. Aduh, ini katanya ya, ini ya kalau ini enggak dioperasi ya nanti bisa turun. Habis itu turun apa? Nanti merem. Hah? Gua enggak pernah lu lihat nenek-nenek jadi merem, saya bilang. Kan dia bilang kalau tua ininya bisa turun. Nanti kalau turun susah, kalau dibuka mesti begini gitu kan. Kalau dibuka mesti pakai tangan. Hah? Apa iya ada? Saya bilang, iya loh. Nah tuh dokter udah ngomong, nanti jangan ini. Jadi ini mesti diambil, disedot, ini mesti dinaikin lagi gitu. Udah nih, udah operasi sampai seminggu gak keluar, pakai kacamata hitam gitu kan. Udah setengah tahun dia bilang, kayaknya salah nih, kiri sama kanan lain. Gue operasi lagi masih ada jaminan setahun katanya. Jadi kalau dia turun lagi bisa dinaikin lagi gitu. Ribet amat ya saya bilang. Kesian amat gitu, itu kan bukannya gak sakit ya. Sakit ya, di utak-atik gitu loh. Jadi saudara puas. Saudara kalau puas, jadi saudara merasa cukup. Cukup, kalau saudara cukup baru saudara bisa rasa bersyukur. Kalau saudara kurang, bagaimana saudara bisa bersyukur? Setiap kali saudara ngaca, jadi ngelihatnya kan gini, aduh keriput banget sih. Aduh ini udah turun tuh, berapa senti tuh turunnya ya. Aduh kenapa begini ya? Saudara gak puas. Ayo saudara, karena kalau hidup kita gak ada syukurnya saudara, gimana saudara bisa bersukacita? Kan kita disuruh bersukacita, senantiasa lagi. Berarti selalu kan? Selalu nggak pernah never ya. Ya kan, nggak pernah never kan, selalu always. Ya, nggak pernah never saudara. Jadi si janda miskin ini dapat memberi karena masih ada yang bisa diberikan sehingga dia tidak takut kekurangan. Ya, dia tidak takut kekurangan, dia masih ada. Jadi prinsip memberi, jika kamu rela memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu bukan yang tidak ada padamu. Lalu mengapa janda miskin ini bisa memberi? Karena dia gak peduli apa kata orang. Dia gak jaim. Jadi dia apa adanya, gak pura-pura. Ya 1 koin 1 koin. Ya, saudara kalau kita kasih persembahan yang gede, kita zaman dulu kan gak ada amplop-amplop, gak ada QRIS ya. Kalau bisa mah kita kasih lihat di atas kan. Berapa lembar? 100, 200, 300, 400. Tapi kalau kita ngasih cebanan, kita udah liput, sampai kecil. Udah gitu masuk kantong juga, sampai dalam baru kita lepas gitu ya. Hati-hati saudara ya.
Dia nggak jaim. Karena apa? Dia nggak peduli tindakannya karena dia tulus ikhlas. Jadi prinsip memberi karena masing-masing menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya Tuhan senang sekali dengan hati anak-anak. Karena apa? Anak-anak mah mau ngasihnya 100 perak juga koin mah. Tetap waktu nyemplunginnya seneng dan bangga. Iya enggak? Iya enggak? Dia mah nggak tahu kan beda 10.000 sama 1.000. Nggak tahu bedanya. Ya, 20.000 sama saudara kasih 1.000. Soalnya saya udah tes sama cucu saya. Ya, Omi minta uang persembahan, boleh. Yang mana nih? Saya kasih nih ya, pecahan kan ada 20, 10, ini. Oh, yang ini aja Omi gambarnya bagus. Dia nggak tahu yang lebih gede kan, gitu ya. Nah, jadi saudara harus dengan sukacita. Mengapa janda miskin ini memberi? Karena memiliki relasi kasih. Dia memberi sebagai pernyataan kasih, bukan barter. Karena pemberiannya dia tahu, dia percaya, dia punya sumbernya. Jadi dia senantiasa menyediakan. Dan dia mau dipakai Tuhan menjadi salurannya. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mau? Ambil bagian. Jadi saudara prinsip memberi sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pemberian saudara karena saudara bersyukur. Sekarang saudara ya, kira-kira kalau saudara kasih permen sama anak ya, lalu kemudian saudara coba minta lagi. Kalau anak saudara ngomongnya gitu, udah ngasih, jangan diminta lagi. Habis itu sama dia langsung ditelan, udah gak ada. Saudara kesel gak? Tapi kalau saudara bilang gini, Mami minta dong, langsung dia ngambil. Nih buat Mami. Anda ngerti gak? Hatinya. Ini kan kita mau bukan permennya. Kan kita udah ngasih permen. Tapi kita lagi mau nguji hati anak kita. Jangan begitu dikasih. Kok minta lagi? Gimana sih? Kan udah dikasih. Tapi ketika dia ngambil permen itu. Nih Mami buat Mami. Enak kok permennya. Seperti itu hati Tuhan. Dia gak butuh duit kita. Dia gak butuh. Tapi dia mau uji hati kita. Nah, jadi saudara memberi mudah gak? Kemarin saya katakan gak mudah. Karena memberi itu karena saudara mau, bukan hanya mampu. Harus dimulai dari kasih yang menggerakkan hati. Karena apa? Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi gini, orang mengasihi pasti memberi. Tapi orang memberi belum tentu mengasihi. Betul? Ya. Tapi orang yang mengasihi pasti digerakkan untuk memberi. Jadi memberi karena dorongan hati. Dorongan hati yang berlimpah dengan syukur dan punya hati yang peka dan penuh belas kasihan. Saudara gampang sekali tergerak dengan belas kasihan. Tuhan Yesus tuh kalau setiap kali hati Tuhan tergerak belas kasihan, dia melihat seperti domba-domba yang tidak bergembala. Ya, belas kasihan, compassion itu harus digerakkan dari hati. Dan memberi karena kasih, bukan kasihan. Jadi saudara bukan mengasihani orang, tapi mengasihi orang itu. Jadi saudara, ketika saudara mengasihi orang itu, ketika dia saudara kasih nih, kan udah kasih. Habis itu tuh orang lupa terima kasih. Ya, lupa terima kasih. Nah kalau lupa terima kasih, saudara mestinya apa? Rela gak? Rela dong. Tapi kan saudara bilang gini, ya ampun dia gak tahu gue udah kasih. Gue udah transfer, gue udah kasih lihat buktinya. Kok dia cuma ngerit doang? Mana? Dia mesti balas dong, bilang dong. Terima kasih kayak apa kayak. Cuman diri doang, centang biru 2. Gimana sih?
Udah dikasih aja diem-diem. Nah, oleh karena itu saudara, kenapa harus dengan kasih? Baru saudara bisa rela. Lalu motif saudara menolong sehingga Anda tidak melumpuhkan atau membuat orang itu jadi bergantung. Karena saudara harus empowering, harus memberdayakan orang, bukan memperdayakan. Saudara, seringkali kita dengarkan kasih kailnya, bukan ikannya. Supaya apa? Supaya dia gak bergantung sama saudara. Jadi dia punya kail, jadi dia bisa mancing gitu loh. Kalau saudara kasih ikannya, berarti dia terus bergantung. Mana bu ikannya? Mana bu ikannya? Kalau saudara kasih alat, kail, skill, apapun itu, dia bisa mandiri. Dan saudara, pikirkan sesuai kebutuhan dia, bukan keinginannya. Kan kalau keinginannya mah kan gak ada habis-habisnya. Dia butuh apa? Ya, demi si penerima, tidak memaksakan si penerima. Karena pemberian tuh kadang-kadang demi kita. Saya pernah maksa suami saya makan soto. Saya bilang, "Pap, ini soto enak banget." "Enggak, enak. Enak. Ayo makan, enak. Ini saya yang bikin, cobain. Kenyang, makan." Saya bilang, "Enak." Udah dia makan, "Enak kan?" "Enggak." "Enak, kenapa enggak? Ini panas-panas. Ini ayam kampung, asli. Kenapa sih bisa gak enak?" "Ya biasa aja." "Hah?" Jadi saya lagi tuh mikir ya, saya tuh ngasih dia makan soto, itu demi dia apa demi saya? Demi saya butuh pengakuan. Saya butuh pujian. Bukan buat dia. Lalu dia bilang, "Ini kenapa sih maksa?" Hah, iya sih ya, kenapa ya maksa? Tuhan. Jadi kita tuh memberi karena bukan dari sisi dia butuh atau dia ingin, tapi dari kita. Makanya kita maksain. Jadi saudara, makanya memberi itu saya tahu gak mudah. Karena kita harus pikirin apa kebutuhan orang itu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang demi kesenangan dia, bukan kesenangan kita. Jadi saudara, memberi tidak sama juga dengan membuang. Saudara, kalau saya punya soto, kemudian saudara saya gak suka soto. Kebetulan tetangga sebelah suka, jadi saya ngasih. Saudara, sebetulnya saya mau bilang membuang tuh quote unquote. Karena gini, kebetulan ada yang suka. Lain ketika saya suka soto, saya beli untuk saya. Tapi tetangga sebelah lagi hamil, dia ngidam soto. Gak apa-apa, saya kasih. Makanya kenapa saudara, pemberian yang bernilai itu ada mengandung sacrifice. Kalau saudara cuman kasih yang, "Oh ini nih, coba ini baju bekas." "Iya ya, baju bekas. Ya 2 lemari." Buang aja ke situ, ada yang nampung. Saudara, itu pemberian yang memang diberi, tetapi sebetulnya saudara juga gak peduli siapa yang nerima, siapa yang ini. Masa bodoh, pokoknya keluar aja dari lemari. Ya enggak? Saya pernah satu waktu bikin terima bantuan baju-baju dari orang tua murid. Ya ampun, kita itu sampai udah pakai masker, udah pakai apa ya. Itu yang resletingnya lepas, yang udah bolong, yang udah apa. Ini heran ya, lain kali ya kalau ngasih, saya bilang ya, kayaknya mesti dibuka deh di depan meja kita. Ya enggak? Jadi dia yang buka, yang satu-satu dia lipetin gitu kan. Ya set, masuk. Jadi kita yang sortir, bukan kita yang sortir. Udah dia, oh kalau ini celana masuk situ, jeans masuk sini gitu. Ini masem, jadi kayak ngebuang. Jadi saya cuman bilang, dia tahu gak sih ini kita udah ngomong layak, pantas, dipakai, bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau resleting udah lepas, tolong dong di resletingin dulu. Ya, jadi kita numpuk baju yang kita gak bisa kasih. Jadi ayo saudara, saya tahu memberi tidak asal memberi. Apalagi kita memberi kepada Tuhan. Ya, jadi pikirkan yang tepat, yang berguna bagi si penerima. Jadi saudara, kondisi janda miskin ini, apa yang kita bisa belajar? Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia merasa puas dengan dirinya. Oleh karena itu hatinya berlimpah. Jadi dia bisa memberi. Jadi saudara lihat, mulai dari atas dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memenuhi hatinya,
bisa puas, bisa cukup, maka dia bisa memberi, menyalurkan. Jadi kalau kita paham memberi itu karena kita sedang menyalurkan, maka saudara justru di situ saudara tahu ada sumber yang memberikan aliran itu. Dan aliran itu tidak pernah putus. Kita tahu sumber di mana kita mengalirkan dan kita tahu bagaimana mengalirkannya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Mother Teresa? Not all of us can do great things. But we can do small things with great love. Kita semua mengenal Mother Teresa. Gak semua orang bisa melakukan hal besar. Tapi semua orang bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Dan itulah Mother Teresa lakukan. Dia datang bukan untuk terkenal. Dia datang masih remaja waktu dia datang ke India. Dia gak kepikir bahwa dia dapat award. Dia gak kepikir dia akan ketemu dengan petinggi-petinggi presiden. Dia gak kepikir untuk dapat segala medali Nobel. Dia gak kepikir. Tapi dia cuma pikir bagaimana saya bisa melakukan. Menolong orang-orang miskin di Kalkuta supaya matinya layak sebagai manusia. Itulah with the great love. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan hadirkan seorang janda miskin di dalam firman-Mu sehingga kami boleh belajar daripadanya. Dia miskin tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memujinya. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu persis kondisi kami. Tolong kami sadar, Engkau Allah yang kaya, yang menjadi miskin, supaya kami kaya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkorban untuk menebus hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi berarti. Hidup kami boleh berdampak. Terima kasih untuk semua pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan. Apapun yang Tuhan berikan itu adalah kepercayaan Tuhan untuk kami kelola. Ajar kami memberi dengan kasih, dengan tulus, dengan sukacita. Karena hati kami yang kami berikan. Kami mau bersyukur, kami mau memohon. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang sudah memberi hidup-Mu kepada kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Charlotte sudah boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada siang hari ini. Sebelum sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dan juga memberikan persembahan. Untuk persembahan nanti boleh dimasukkan di amplop yang ada di bangku kamu wanita Tuhan saat siang hari ini. Tapi nanti dimasukkan ke belakangnya setelah ibadah selesai. Lalu untuk pengumuman hari ini, untuk hari Minggu tanggal 15 Oktober, saya mengundang semua yang hadir hari ini apabila Anda belum memiliki tempat ibadah di hari Minggu tentunya dan juga buat yang lainnya untuk datang di ibadah raya GBI City of Love Church yang bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3 yang akan dilangsungkan atau dimulai jam 10 tepat dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wilyo Lukito. Lalu untuk minggu depan, ibadah Women of Love hari Selasa 17 Oktober 2023. Undang kembali semua yang hadir, boleh juga mengajak temannya, mengajak rekan, keluarga, boleh datang di tempat ini. Jam 11 siang, bertempat di Senayan City Residence, lantai mezanin, yang akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawan. Lalu untuk hari Rabunya, ITM Outside, tanggal 11 Oktober itu besok ya. Kita akan kembali dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna jam 7 tepat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3 jam 7 malam. Lalu ada satu pengumuman lagi untuk tanggal 28 Oktober 2023 akan dilangsungkan seminar parenting
bagi Anda orang tua, mengundang Anda semua boleh hadir. Akan dilangsungkan di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3 jam 9 pagi. Untuk pendaftaran bisa melalui nomor yang ada yang tertera di belakang saya, di layar belakang saya. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya mengundang kita semua kembali boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita sambil mengundang juga Gembala GBI City of Love Church untuk Bapak Timothy Abraham boleh maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi para wanita Tuhan, tadi yang seminar untuk parenting tanggal 28 Oktober. Jadi kita ini Gereja City of Love sudah mengikuti kelas parenting hampir 1 tahun sampai Desember. Jadi banyak yang bilang tahun depan ada lagi kan Pak? Tahun depan ada lagi kan? Gitu ya. Karena buat anaknya atau yang tahun ini ragu-ragu untuk ikut. Saya tegaskan tahun depan gak ada lagi. Hanya tahun ini. Ya, hanya tahun ini. Karena tahun depan Ibu Charlotte akan mengajar hal yang lain lagi. Ya, lebih tentang karakter. Nah, karena itu kita harus buat seminar-seminar. Saudara, seminar. Dan seminar tahun 28 Oktober ini untuk yang anaknya remaja. Ya, anaknya remaja. Jadi kemarin saya juga ikut seminar Ibu Charlotte yang di Wang Residence. Itu tentang yang dari anak-anak. Dari bayi sampai umur 10-12 tahun. Nah mulai teen ini mulai merajalela kan anak-anak biasanya. Mulai susah diajak ngomong ya, mulai gak mau bareng gitu ya. Nah ini. Tadi makanya judulnya melepas namun tidak terhempas ya Bu ya. Melepas tapi tidak terhempas. Karena itu saudara makanya memang kesempatan dari Tuhan tuh jangan disia-siakan gitu ya. Kemarin ada 26 couples tuh, wah ini kesempatan emas sekali. Dan termasuk saya, terima kasih Bu Charlotte untuk dapat kesempatan emas. Karena semuanya itu mulai dari orang tua. Orang tua ya, anak itu dampak dari orang tua ya. Karena itu biarlah untuk ke depan, tahun depan juga kita akan ada seminar-seminar parenting, tapi memang gak kelas. Tugasnya adalah yang 26 couples ini yang harus mengajarkan, mendampingi pasangan yang lain. Makanya memang kita yang harus ikut, sudah dipulihkan, harus memulihkan, sudah didampingi, harus mendampingi. Nah jadi karena itu saudara, saya benar-benar kalau saudara mau belajar ini sangat baik sekali dan sangat bagus. Dan memang ini sebetulnya yang mengadakan adalah tim dari Ibu Charlotte, tetapi City of Love gereja mau bekerja sama. Karena itu diadakan, ayo pakai di gereja kami saja Bu. Ya, jadi di tanggal 28 Oktober hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 2:30 ya. Nah bisa daftar ke Desi ya kalau dari supaya karena ini memang dari yang nomor teleponnya ada timnya Ibu Charlotte tapi bisa dibantu lah oleh gereja melalui Desi ya, Desi Laning. Ini Desi siapa yang kan dia sangat terkenal ya jadi jadi lebih terkenal daripada Ibu Charlotte jadi jadi ibu-ibu lebih mudah menghubungi Desi gitu ya karena saya sering dengarkan Desi gitu kalau di gereja tuh banyak ibu-ibu memanggil Desi. Bukan memanggil nama Tuhan tapi memanggil Desi.
Berarti dia lebih terkenal dan dibutuhkan. Daftar melalui Ibu Desi, nanti akan dibantu untuk registrasi. Memang ada biaya yang dibutuhkan, tapi bukan untuk tapi ini untuk sediakan makan, untuk snack dan buku ya. Jadi ada buku juga yang akan diberi. Jadi tidak mengambil untung ya. Justru kita mau memberkati para wanita Tuhan atau para anak-anak muda ya, yang punya anak juga boleh belajar. Nah itu saudara, dan besok ada ibadah tengah minggu tadi saya sampaikan, tapi besok kita akan belajar judulnya mengapa pelit ya Bu ya. Karena pelit itu ternyata nggak usah diajarkan. Karena dari kecil kita lahir udah pelit katanya. Itu Ibu Charlotte bilang hari Minggu yang lalu. Jadi kita justru harus belajar supaya nggak pelit gitu loh. Karena pelit itu udah alami gitu ya. Yang susah adalah tidak pelit, makanya kita perlu belajar. Karena Yesus Kristus tidak pelit, dia memberikan tubuh, jiwa, rohnya. Dia memberikan tubuhnya untuk mati buat kita. Yuk kita tutup, saudara, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kami, para pendengar firman, kami yang sudah mengikuti ibadah woman, para wanita Tuhan, kami bertemu dengan Engkau. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena firman yang sudah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Dan waktu kami mendengar firman Tuhan berarti kami ketemu Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan pasti merubahkan. Pertemuan dengan Tuhan pasti memulihkan. Pertemuan dengan Tuhan pasti menyembuhkan. Dan terimalah berkat kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersama-sama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati dan semua yang dikasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan terima kasih Ibu Charlotte buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai ibu, bapak, dan keluarga.